Haleluya. Puji Tuhan, kesempatan yang luar biasa Tuhan izinkan saya dan saudara boleh ada sampai hari ini di pagi yang luar biasa. Karena berkat Tuhan, saya dan saudara masih bergerak, masih hidup. Saya percaya semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Seberapa banyak saudara yang ada di rumah masing-masing, dimanapun saudara berada saat ini, yang merasakan bahwa Tuhan itu selalu baik, bisa lambaikan tangan, katakan terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan itu baik, amin. Oleh sebab itu patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Karena saya masih bernafas, saudara masih bernafas, semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara. Biarlah ucapan syukur terus ada dari mulut kita untuk memuliakan Tuhan, Allah yang kita sembah. Saudara yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita baca bersama dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan, mungkin ada di antara saudara ketika mendengarkan firman Tuhan ini ada yang merasa dikuatkan karena ini adalah firman Tuhan. Dan mungkin ada sebagian dari saudara yang berpikir firman Tuhan itu sudah sering didengar. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua, siapapun saudara yang menyaksikan renungan pada pagi hari ini, ketika Tuhan izinkan saudara mendengarkan firman Tuhan ini, ada maksud dan rencana Tuhan bagi saudara. Ada rencana Tuhan bagi saudara bahwa Tuhan ingin saudara diingatkan kembali bahwa setiap waktu kita harus mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini tema khotbah yaitu mengucap syukur di masa sukar. Mungkin saudara berpikir, keadaan hari-hari ini memang sangat sulit, sangat sukar. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bagi saya dan saudara pagi hari ini, kita harus mengucap syukur. Sesukar-sukarnya keadaan hari-hari ini, kita harus mengucap syukur saudara. Karena ini sesuatu yang dikehendaki. Kalau sesuatu yang dikehendaki artinya sesuatu yang diinginkan Tuhan. Sesuatu yang diharapkan Tuhan bagi umat yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, jemaat yang diberkati Tuhan, teruslah mengucap syukur dalam keadaan apapun. Sekalipun kita ada di masa yang sukar. Haleluya. Mungkin saudara berpikir, ekonomi saya hari-hari ini lagi berkurang. Ekonomi saya bahkan ada yang mungkin bangkrut. Tetapi firman Tuhan terus mau ingatkan kepada kita semua, kita harus mengucap syukur. Meskipun ekonomi kita berkurang, tetapi biarlah mulut dan hati kita terus menyembah Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan sebab Tuhan tetap baik. Sekalipun kita ada di masa yang sukar, tetapi saya mau mencoba bertanya kepada saudara. Apakah di masa yang sukar ini, apakah pernah tidak dalam sehari saudara tidak makan atau tidak minum? Saya percaya sesukar-sukarnya keadaan saudara masih bisa makan. Saudara masih bisa minum. Ini tanda bukti bahwa Tuhan tetap pelihara kita meskipun dalam masa yang sukar. Oleh sebab itu, patutlah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan sebab Dia selalu baik dalam kehidupan kita. Satu kisah yang mengisahkan seorang ibu. Kisah ini menceritakan bahwa dia mengucap syukur kepada Tuhan. Pada suatu hari, seorang ibu ini lagi beristirahat, tidur dan anaknya yang umuran 2 tahunan. Di malam hari, kebetulan suaminya lagi kerja dinas malam seorang satpam di sebuah perusahaan. Singkat cerita, pada malam hari itu datanglah seorang pencuri masuk di rumahnya dan mencuri uang yang ada di lemari ibu tersebut, sehingga ibu itu kehilangan uang 3 juta. Singkat cerita, di pagi hari ibu ini bangun, dan ketika dia bangun, dia melihat ada sesuatu yang lain, ada sesuatu yang beda yang terjadi di rumahnya. Ketika dia memeriksanya, di lemarinya uang yang 3 juta itu sudah tidak ada, sudah hilang saudara. Dan di tempat lain masih ada uang yang tersisa sekitaran 1 jutaan. Apa yang ibu ini lakukan saudara? Dia berlutut di hadapan Tuhan dan dia berdoa. Yang pertama dia katakan, terima kasih Tuhan, karena saya kehilangan uang 3 juta dan masih ada sisanya sekitaran 1 jutaan. Dia bersyukur meskipun yang hilang lebih banyak daripada yang tersisa. Dan yang kedua saudara, dia berdoa demikian, terima kasih Tuhan, saya kehilangan uang, bukan nyawa saya, bukan nyawa anak saya. Dia bersyukur saudara.
Dan yang ketiga yang lebih luar biasanya lagi dia katakan, terima kasih Tuhan karena yang mencuri adalah Dia dan bukan saya. Sebuah perkataan yang luar biasa menggambarkan kedewasaan rohaninya bahwa dia katakan terima kasih Tuhan karena yang mencuri adalah orang lain, bukan pribadinya. Ini sebuah pelajaran bagi saya dan saudara bahwa tidak ada alasan untuk tidak kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sangat banyak alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah, meskipun keadaan yang sukar dia hadapi, tetapi dia mampu mengucap syukur. Haleluya. Mungkin juga ada di antara saudara hari-hari ini sedang dibenci oleh orang lain. Mengucap syukur. Mungkin saudara berpikir, kok saya dibenci, kenapa harus saya mengucap syukur? Ya, ini firman Tuhan. Tuhan kehendaki dalam segala hal kita mengucap syukur, sekalipun kita dibenci oleh orang lain. Sekalipun ada orang-orang yang tidak senang dengan kita. Kalau saudara berjalan dalam kebenaran, tetap majulah. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa saudara harus mengucap syukur? Karena jauh sebelum saudara dibenci, jauh sebelum saudara tidak disenangi oleh orang lain, Tuhan Yesus sudah dibenci lebih dahulu. Tuhan Yesus dikhianati saudara. Tuhan Yesus diludahi. Ini sangat mengerikan, sangat mengecewakan sebenarnya sebagai manusia. Tetapi Tuhan Yesus sendiri diludahi, disakiti. Bahkan Tuhan Yesus disiksa. Mungkin saudara berpikir, dia kan Tuhan. Iya, memang dia Tuhan, tapi pada saat itu dia adalah manusia saudara. Dia merasakan apa yang manusia rasakan. Tetapi dia tetap bertahan dan ada kemuliaan yang dia dapatkan. Kita sebagai orang yang percaya, salah satu syarat kita sebagai orang percaya yaitu pikul salib setiap hari. Mungkin salah satu salib yang kita pikul yaitu kebencian yang kita rasakan. Orang membenci kita, tetapi kita harus mengucap syukur saudara. Amin. Karena di balik ucapan syukur kita akan menjadi kuat. Di balik ucapan syukur kita akan menjadi semakin dewasa dalam Tuhan. Dan mungkin di antara saudara yang menyaksikan renungan pagi ini ada yang lagi sakit saudara. Tetap berharap kepada Tuhan. Bersyukur saudara. Haleluya. Mungkin saudara berpikir, oh kenapa saya lagi sakit? Saya harus bersyukur. Iya, bersyukur. Kan firman Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Meskipun saudara lagi sakit. Ingat saudara, sekalipun saudara sakit, saudara masih bisa bernafas. Artinya ada harapan untuk kita tetap bangkit dan bersemangat di dalam Tuhan. Mari, engkau lagi sakit, dari tempat ini firman Tuhan mau katakan mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita mampu mengucap syukur, pasti kesembuhan akan menjadi bagian kehidupan kita. Kekuatan akan menjadi bagian kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tetap semangat jalani hidup, bersukacita dan bersyukur dalam segala hal. Karena ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan rindukan bagi saya, bagi saudara. Saya percaya kekuatan yang dari Tuhan menjadi bagian kehidupan kita semua. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kemurahan Tuhan. Kami boleh mendengarkan isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Mengajarkan kami untuk selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun, meskipun dalam keadaan yang sukar. Dengan pandemi yang ada di muka bumi ini, secara khusus yang ada di Indonesia Tuhan. Tapi kami mau dan kami terus berharap dan kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan. Karena meskipun dalam kesukaran kami percaya Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kami. Meskipun dalam keadaan yang sulit Tuhan Yesus tetap baik bagi kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami, biarlah Indonesia dipulihkan dan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Diberkatilah jemaat GPDIC OTW Temanggung, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala, staf Gembala, seluruh majelis Tuhan memberkati ya Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Mungkin ekonomi mereka saat-saat ini lagi berkurang, tapi kami percaya Tuhan selalu hadir memelihara seluruh jemaat Tuhan. Tidak ada satupun yang terkecuali. Tuhan memberkati jemaat-Mu Tuhan. Dan mungkin jika ada jemaat yang lagi sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, jemaat Tuhan disembuhkan, mereka mengalami kesembuhan, dan mereka kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami melangkah hari ini dengan sebuah kepercayaan, kami akan selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.